Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Kembali lagi bersama saya Nur Saadah yang bertugas sebagai host kali ini. Oh ya sahabat, jangan lupa like, subscribe, dan komen akun podcast di bawah ini ya. Di studio podcast Media Master SMK Negeri 1 Penyambungan telah hadir narasumber kita 3 orang dari ekskul olahraga. Langsung saja kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari yang paling ganteng dulu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Lubis, kelas 11 BDP 1 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Saya mengikuti ekskul bulu tangkis. Oke. Di sebelah kirinya, Perkenalkan, nama saya Siwa Yuningsi, kelas 11 PKM jurusan Perbankan. Ekskul yang saya ikuti yaitu bulu tangkis. yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Ade Aulia Lubis dari 11 OTKP yang saya ikuti ekskul yaitu bulu tangkis. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Oh iya, topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini yaitu eksplorasi bakat dan minat di bidang olahraga. Baiklah, pertanyaan untuk kalian, apa yang membuat kalian tertarik dengan ekskul olahraga? Dimulai dari yang paling imut. Kita dapat mengembangkan prestasi, terus Di sampingnya, Kita dapat mengembangkan hobi ataupun menjalankan seperti yang kita inginkan, fisik tiap hari walaupun cuma 2 kali seminggu. oke. Nisi, Bisa untuk menyalurkan hobi. Selain untuk menyalurkan hobi, olahraga juga bisa menyehatkan tubuh kita. oh iya, olahraga apa yang paling kalian minati? Dimulai dari si adik dulu. kalau yang saya minati itu termasuk bulu tangkis. Itu yang paling kamu minati. Boleh cerita sedikit bagaimana sejarahnya kamu minat terhadap bulu tangkis itu? Soalnya dari SD, SMP sering main bulu tangkis. Terus di sini juga ada ekskul bulu tangkis. Jadi Makanya tertarik ikut mengikuti ekskul olahraga bulu tangkis. Untuk Ridwan? Yang membuat saya jadi meminati ekskul bulu tangkis karena saya menginginkan menjadi seperti atlet di luar sana. Adakah atlet favorit yang menjadi motivasi kamu? Kalau di bulu tangkis sih ginting, Bu. Ginting. Oke, untuk Ningsi? Kalau saya, ekskul yang saya minati seperti voli dan bulu tangkis, tapi saya lebih memfokuskan diri untuk bulu tangkis. Kenapa harus lebih fokus ke bulu tangkis? Atau ada mungkin hal-hal yang kamu indikan di bulu tangkis? Coba cerita dulu. Soalnya dari SD sudah pernah mengikuti lomba, jadi pernah juara gitu. Oh, pernah juara ikut lomba bulu tangkis? Ya, Dapat juara berapa itu? juara 1. Juara 1. Itu tingkat kabupaten atau tingkat sekolah atau tingkat kecamatan? Tingkat sekolah. Tingkat sekolah. Oke. Untuk kalian, berapa jenis itu olahraga dalam ekskul di SMK Negeri 1 Penyambungan? Ada voli, bulu tangkis, tenis meja, silat. Itu yang ada di SMK Negeri 1 Penyambungan. Kalau boleh tahu kapan aja itu jadwal untuk latihan ekskul olahraga? Kalau biasanya sih Bu, cuman 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Hari-hari apa aja itu kalau boleh tahu? Kalau untuk ekskul yang olahraganya Selasa Kamis, Kalau untuk yang silat? Senin, Selasa Kamis Bu. Kalau untuk latihan ekskul olahraga itu berapa jam itu dalam seharinya? 3 jam sampai 4 jam Bu. 3 jam sampai 4 jam itu udah termasuk pemanasan atau memang hanya difokuskan untuk bermain? Udah termasuk. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin.
Untuk kalian tiga, apakah ada manfaat yang kalian rasakan dalam kegiatan ekskul olahraga ini? Dimulai dari Ningsih dulu. Manfaatnya selain menyehatkan tubuh, bisa membuat kita lebih tanggung jawab berprestasi. Untuk Ridwan, Manfaatnya bisa membuat tubuh kita menjadi sehat, jarang sakit, dan bisa membuat juga makin giat dalam olahraga. Dan apabila saya sendiri tidak bisa hadir dalam ekskul olahraga itu, rasanya ingin dalam terus, Bu. untuk Adek, Di dalam ekskul ini kita dapat mengembangkan prestasi kita. Terus kita dapat disiplin waktu. terus Kita bisa belajar fisik, menyehatkan tubuh. kan kalau seumpamanya, ini kan perumpamaan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kalau pada saat-saat kalian malas bergerak atau yang sering orang katakan mager, adakah tips-tips khusus yang kalian gunakan sehingga tetap rajin untuk olahraga itu? Ya, kalau bagi saya sih bukan, kalau malas-malasan itu nggak ada gunanya, mending dijalankan aja tugas ekskul itu, Bu. Walaupun hanya sekedar olahraga, tapi bisa juga bertemu dengan kawan-kawan di ekskul itu. Untuk Ningsih, Rasa malas itu harus dilawan karena malas itu sifatnya setan. ada nggak tips khusus? Tips yang bisa saya berikan adalah buatlah jadwal agar kita mengikuti jadwal tersebut supaya kita disiplin. Untuk Adek, Sama seperti Nisi, membuat jadwal. Apabila jadwal itu sudah tiba harinya, lebih baik kita ekskul daripada di rumah mager-mageran. tuh. Kalau boleh tahu, apa saja bekal yang kalian persiapkan dalam berolahraga, Ridwan? Mental, fisik, kesehatan, dan minum. Untuk Ningsih, Jawaban saya sama seperti Ridwan, mental dan fisik, seperti ada juga minum, snack, kebutuhan kita untuk ekskul. Adek, Sama Ibu, seperti kan mental itu harus dibimbing, ya. mental, fisik, terus apabila istirahat ada minum, ada snack. Pernah nggak dalam berolahraga ini sebelumnya kalian merasakan, kan katanya tadi kan mental itu harus sehat. Pernah nggak merasakan yang namanya mental down? Pernah Ibu, Pada saat apa, kalau boleh tahu? waktu kemarin turnamen. Waktu turnamen. Itu seperti apa mentalnya itu? Atau pas saat jumpa dengan lawan, atau pas udah sampai ke lapangan, itu bagaimana? Pas kalau jumpa lawannya enggak Bu, tapi udah tahu kalau udah kalah terus down. Di situ daunnya. Untuk Ridwan, Ya, pas lagi udah mau ketemu sama lawan, tahu-tahunya down, Bu. di situ daunnya pas jumpa sama lawan. Tapi kan pas jumpanya itu pas bertanding atau pas diumumkan kalau bahwasanya kamu bertanding sama yang ini gitu. Pas diumumkan, Bu. Pas diumumkannya ada rupanya umpamanya kelebihan yang dia miliki dianya nggak kamu miliki, sehingga membuat mentalmu itu down. Ya kan, Bu, di ekskul ini memang ada di sekolah-sekolah lain juga anak-anak apa yang lain ikut di gor-gor itu kan. Jadi kami pun di SMK 1 Panyawan ini latihannya cuma di lapangan, biasanya yang anginnya kuat, gak seperti orang itu di gor, bisa ruangan tertutup juga, Bu. Untuk Diksi, Yang membuat mental saya down sih bukan lawannya, tapi supporter mereka yang lalu menyerocos lawannya. ada rupanya dari supporter itu yang menjatuhkan lawan, kata-kata orang itu, kalimat yang diucapkan. Ada Bu, kadang body shaming, kayak ih si pendek kayak gitu.
Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Untuk kalian bertiga, prestasi apa yang telah kalian raih dalam bidang olahraga? Untuk adik dulu, prestasinya. Kalau kemarin di SMK ini, Oh iya, mau dia di SMK maupun di luaran. kemarin itu kalau di luar silat kan Bu, olahraga silat. Terus alhamdulillah mendapat juara 2, tapi antar sesama Pelajar. Oh iya. sesama kawan. Kalau untuk olahraga di bidang badminton belum pernah dapat. Belum. Oh, tadi kan katanya olahraga silat ya. Udah berapa lama kamu mengikuti yang olahraga silat itu? 4 tahun lagi. 4 tahun. Udah sabuk apa? Alhamdulillah ada sabuk hitam, strip kuning 3. Oh iya. Untuk Ridwan? Ya, aku mengikuti olahraga di luaran antar futsal dan bola besar, Bu. Itu udah pernah dapat juara atau masih dalam tahap permainan apa? Udah dapat juara, Bu. Udah dapat juara. Itu antar daerah atau antar kabupaten? Antar kabupaten, Bu. Antar kabupaten. Waktu itu bertandingnya di mana? Cilimpuan, Bu. Lawannya berarti orang itu, Iya. orang Silimpuan. Lapangannya di Silimpuan dan pertandingannya juga dibuat di Silimpuan, Bu. Tapi antar kabupaten semua ikut sih. Yang ada di Sumatera Utara. Dapat juara berapa? Juara 3, Bu. Juara 3. Untuk Ningsih? Prestasi saya di bidang olahraga semenjak SMK sih belum ada Bu, soalnya baru masuk. Terakhirnya juara itu cuma SD Bu, tapi kalau SMK belum. Oh, di luar? Di luar sih enggak ya, soalnya cuma mengikuti ekskul di sekolah saja. Untuk kalian bertiga, ada nggak yang mau disampaikan kepada kawan-kawannya agar mau bergabung mengikuti ekskul di sekolah kita? Untuk apa dulu untuk adik? Untuk teman-teman yang berada di SMK, marilah kita ikut bergabung di bidang olahraga ekskul di SMK ini. Karena waktu sudah mendekati waktu-waktu perlombaan, Ibu. Sementara siswa-siswa SMK 1 belum ada yang ngikut, cuman beberapa doang. Itu kalau boleh tahu jadwal untuk pertandingan itu kapan? Kalau poli awal bulan 3, Ibu. Kalau kami akhir bulan, kalau badminton akhir bulan 3. Akhir bulan 3. Untuk Ridwan sendiri bagaimana? Sudahi magirnya, sudahi juga gengsi-gengsinya. Ayolah ikut bersama kami ekskul di SMK Negeri 1 Penyambungan agar bisa meningkatkan atau mengembangkan SMK Negeri 1 Penyambungan dan mengharumkan nama sekolah SMK Negeri 1 Penyambungan. Oke. Diksi, Bagi kawan-kawan yang mempunyai kemampuan di bidang olahraga, tingkatkanlah. Jangan hanya bisa menonton doang. Kita juga bisa mengikuti prestasi seperti di bidang olahraga. Soalnya kan di bulan 3 ini kita akan mengadakan perlombaan. Kita juga bisa mengikutinya. menu latihan yang diberikan pelatih itu atau pembina ekskul untuk kalian itu seperti apa menu-menunya? Boleh dikasih tahu kalau apa? Untuk Ridwan? Kalau yang bulu tangkis sih, Bu, kan kalau awal pertemuan atau pas hari Selasanya khusus fisik, Bu, dan bola-bola panjang. Kalau pas hari Kamisnya situ latihan semuanya, Bu, dibuat. Sama pertandingan lawan kawan sama kawan gitu. Untuk adek? Iya, Bu. Kalau awal latihan itu kita pemanasan. Terus kalau masih ada waktu untuk pemanasan, kita dilatih bentar fisik. Baru main ke lapangan. Ningsih? Jawaban saya sama seperti Ade. Pertama-tama kita pemanasan dahulu, terus pelatih tersebut mengasih teknik dan kita harus memahami teknik tersebut. Pernahkah terjadi kendala dalam memahami teknik yang diberikan pelatih atau pembina ekskul kita? Untuk Ridwan? Karena kurang pemanasannya, terlalu bersemangat untuk fisiknya, Bu. Sampai-sampai badan pas malamnya sakit semua.
Untuk adik? Iya Ibu, karena di bidang olahraga itu harus di awal pertemuan olahraga itu harus didahulukan dengan pemanasan. Karena kalau tidak pemanasan itu kita akan cedera. Untuk Ningsih? Kendalanya sih kalau nggak pemanasan badan terasa sakit-sakit, tapi saya juga malas pemanasan, Bu. Kenapa bisa malas? Soalnya kadang keliling lapangan sampai 8 kali, Bu. Nggak kuat fisiknya. Enggak, Ibu. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Oh, ini pendapat kalian bertiga kan? Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana ekskul olahraga di sekolah kita? Apakah sudah memadai atau belum? Masih kurang. Masih kurang. Di bagian mana nih itu yang perlu sarana prasarana itu? Yang kalian bilang masih kurang, di bagian mananya? Bagian lapangan. Lapangan. Contohnya seperti apa itu lapangan? Lapangannya di sini bukan masih berlubang-lubang, kasar, catnya pun udah luntur. Kadang-kadang kalau lagi hujan nanti banyak pasir di lapangan itu jadi mudah terpeleset. Untuk adik, Iya Bu, sama. itu untuk lapangan semua lapangan atau hanya khusus lapangan bola badminton aja? Khusus badminton. Khusus badminton. Kalau untuk lapangan voli bagaimana? Kalau lapangan voli di situ menurut kami sih bisa-bisa aja, Bu. Karena Nggak ada yang perlu diperbaiki di untuk lapangan voli. Berarti yang harus difokuskan itu lapangan badmintonnya. Untuk kalian, ada nggak keinginan ke depannya agar ekskul olahraga ini semakin berjaya? Untuk Ridwan dulu. keinginanku sih kan untuk membuat ekskul di SMK 1 ini makin berjaya. Semangat berlatihnya biar setiap ada turnamen-turnamen selalu juara. Untuk adik? Iya Bu, sama seperti Ridwan. Kita harus mengembangkan supaya kita bisa mengharumkan nama sekolah, mengharumkan nama baik diri sendiri, nama keluarga. Ningsih? Buat kawan-kawan yang berada di SMK, tingkatkanlah prestasi kita agar bisa mengharumkan nama SMK kita. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Untuk kalian bertiga, ada nggak strategi khusus yang kalian buat untuk menarik para kawan-kawan kalian bergabung di ekskul olahraga? Untuk Ridwan dulu. Awalnya sih bukan kalau di kawan-kawan di SMK ini awalnya orang itu masih males-malesan karena berpikirnya nanti aku nggak akan main itu di situ, kalau aku datang nggak akan main gitu, Bu. Jadi kalau pas udah datang sama kawan-kawan, kami biasanya cuma langsung ngasih kepada orang itu seperti raket dan langsung orang itu main. Besoknya biar kalau ekskul lagi, Bu, orang itu bisa datang lagi. Untuk adik? Cara menariknya itu Ibu kayak kemarin sebelum semester 2 kami mengadakan perlombaan olahraga. Iya. Dari perlombaan tersebut alhamdulillah pesertanya meningkat sedikit. Untuk Ningsih? Strategi yang saya berikan seperti mengatakan pada mereka bulan 3 ada perlombaan, kalau kalian nggak mau ikut hadiahnya besar, kalian nggak tertarik. Sebagian dari mereka sih, enggak capek, tapi sebagian mereka juga ada yang tertarik sih, Ibu. Kalau di dalam ini yang udah terjadi sebelum-sebelumnya ya, yang pengalaman kalian, kan di turnamen itu kan banyak pesaing. Kalau udah sampai dia ke lapangan itu, pernah nggak kalian mengalami yang namanya sebelum main udah merasa kalah gitu? Di panggung. Iya, coba diceritakan bagaimana pengalaman kalian. Kan kalian kan udah pernah merasakan yang seperti itu. Untuk Ridwan dulu. Ya, pengalaman kami itu bukan kalah supporter. Kan supporternya juga lebih banyak daripada orang itu, pendukungnya juga lebih banyak dari lawannya, dari kami juga lebih banyak. Makanya situ, Bu, kena mental dengan panggung lah jadinya. Jadi udah merasa down duluan ya sebelum bertanding. Untuk adik? Ngelihat lawannya Ibu mainnya mantep-mantep, sementara kami kayak ada yang kurang. Jadi udah merasa
tersaingi gitu, sebelum main udah merasa kalah. Untuk Ningsih, Pengalaman yang saya alami sih dilihat dari badannya sih Bu, soalnya kan biasanya yang besar badannya kuat, sedangkan saya kecil, jadi pasti dia menang soalnya besar badan dia sih. pada saat kalian merasa kalah, pernah nggak hasilnya di luar nalar? Contohnya kan, kita kan merasa bahwasannya nanti ngapain lagi main, udah kalah itu duluan seperti itu kan. Tiba-tiba pas kalian main, di hasil akhirnya itu kalian yang menang. Kayak mana perasaan kalian seperti itu? Pernah nggak kejadian? Pernah. Pernah kejadian seperti itu? Untuk Ridwan? Awal pas main poli itu Bu, di Sekalapang ini lagi turnamen di sana sekarang. Pas hari pertama kami main di situ, kami kira kami itu udah kalah karena orang itu dari kota semua, supporternya juga banyak. Terus pas awal pertandingan babak pertama, poinnya kami tinggal 1, pas babak kedua kami menang. Disitulah kami merasa Kembali bangkit apanya itu, semangatnya itu. walaupun kalah supporter, kalah lawan. Untuk Ningsih, pernah kejadian seperti itu dalam turnamen-turnamen sebelumnya yang dirasakan? Pernah sih Bu. Coba ceritakan pengalamannya bagaimana? Yang mau dia di bulu tangkis, baik itu di tingkat sekolah maupun di luar sekolah, bagaimana? Soalnya sih kan kata guru pelatihnya nggak usah lah masuk juara, minimal masuk entah 8 besar, entah 10 besar, tapi dugaan masuk 8 besar Ibu walaupun tidak juara. Berarti yang kasih dorongan pelatihnya. Iya. Pesan dan kesan kalian selama mengikuti ekskul olahraga di SMK Negeri 1 Penyambungan. Kesan dan pesannya untuk Ridwan. Kesannya apa, pesannya apa? Kalau kesanku sih, Ibu kan makin sehat dan makin membuat badan kita makin kuat. Dan kalau bahagia ataupun kesedihannya pas mau latihan, anginnya kuat, datang hujan, tapi kalau kebahagiaannya pas latihan di ruang tertutup. Itu suka dan dukanya selama mengikuti ekskul di SMK Negeri 1. Untuk Ningsih, Kalau kesannya sih kalau lagi latihan di lapangan sering datang angin, jadi bola keluar dari lapangan, jadi tidak fokus untuk latihan. Kalau lebih baik sih latihannya di gor, soalnya ruangannya tertutup. Adik, Kalau suka dukanya ya ibu, dukanya mainnya di sini kan Ibu banyak angin. Kalau sukanya ya main di gor, gak ada angin. Terus kalau di sini Bu kendalanya kadang kan ekskul itu nggak kami aja yang main Bu. Kalau Selasa, Kamis ya, terganggu sama yang sanggar, poli, karena di lapangan itu semua ini. sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. 3 kata untuk podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan. Hebat, jaya, sukses selalu. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, sekian dulu perbincangan kita hari ini. Jika ada kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You gotta feel it.